Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda pemirsa? Tamu saya kali ini seorang wanita. Dia adalah garda terdepan berhasil tidaknya program revolusi mental yang digagas Joko Widodo ketika masih menjadi calon presiden PDI Perjuangan. Pekerjaan ini pastilah bukan pekerjaan gampang karena berurusan dengan mengubah mindset manusia, mengubah pola pikir manusia. Saya hadirkan ke hadapan Anda Ibu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mbak Puan, selamat datang ke DBS To The Point. Terima kasih, Pak. Senang sekali Anda datang ke tempat saya. Sebetulnya permintaan saya untuk Anda datang ke sini sudah banyak kali dan sudah lama. Masa? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat dulu paket berikut ini. Puan adalah politisi perempuan yang kaya pengalaman, terima politik. Dalam Kabinet Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ditiadakan, diganti dengan nomenklatur baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Puan Maharani dipercaya Presiden Joko Widodo untuk memimpin kementerian ini. Kementerian PMK punya tugas penting, antara lain mengampanyekan, menyosialisasikan, serta menjalankan program revolusi mental. Soal revolusi mental telah ditekankan Joko Widodo saat masih menjadi capres PDI Perjuangan. Di sebuah harian ibu kota Mei 2014, Jokowi menyebut pentingnya revolusi mental. Untuk menumpas korupsi, intoleransi, sifat rakus, ingin menang sendiri, suka kekerasan, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Semua itu diterjemahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental. Fokusnya adalah mengubah mindset dan mental dari masyarakat, birokrat, hingga pejabat negara. Aksinya dari hal kecil mengampanyekan budaya saling menghormati, saling menolong, mengimbau masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya, membiasakan budaya antre, menghormati hak orang lain di jalan raya, hingga menyebarkan budaya melayani dan bukan dilayani kepada birokrat. Mbak Puan, saya panggil Anda Mbak Puan karena sudah terlalu biasa Anda dipanggil Mbak Puan. Tahun 1957, pendiri Republik ini, Bung Karno, bicara tentang revolusi belum selesai. Tahun 2014, Jokowi menulis tentang revolusi mental. Lalu kemudian Andalah yang menjadi cucu Bung Karno bertanggung jawab untuk menjalankan atau menerjemahkan revolusi mental ini. Ketika dibebani tugas itu dan hubungannya dengan Eyang Anda atau pendiri Republik ini apa? Ya, ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar bahwa kemudian pertama kali yang menyebut revolusi mental itu adalah Bung Karno pada tahun 1957. Tentu saja ini membuat saya kemudian sangat merasakan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab saya ini sangat besar sekali, bahwa pada tahun 1957 itu Bung Karno menyatakan bahwa apa yang menjadi perilaku dari masyarakat itu sedang mandek. Kemudian sepertinya kita itu menjadi bangsa yang kemudian tetap berpikir secara feodal. Artinya harus ada satu revolusi yang kemudian bisa membangun bangsa ini lebih berkarakter dan kemudian bisa membangun jiwanya. Yang pada pidatonya dia sebut sebagai character nation building. Ya. Dan kemudian secara direktif Presiden Jokowi menyatakan bahwa Kemenko PMK atau Pemko PMK yang ditugaskan untuk melaksanakan revolusi mental yang seperti harus dilakukan. Mbak Puan, setiap kali mendengar kata revolusi, karena saya termasuk penikmat pidato Bung Karno, terutama lewat radio atau dengar lagi ulang, kita bergetar mendengarnya. Anda kan cucunya. Ada perbedaan penghayatan tentu antara saya dengan Mbak Puan tentang revolusi ini. Itu yang ingin saya tanyakan. Revolusi yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia, yang saya bayangkan waktu saat Bung Karno menyatakan itu, artinya ada suatu revolusi yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, dilakukan secara bergotong royong sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, bermental baja, berhati putih seperti elang Raja Wali. Itu yang saya pikirkan.
Saya justru tergetar dengan pernyataan Anda sekarang. Ya, artinya ini seperti salah satu item ideologi Bung Karno yang sampai ke Anda, lalu kemudian sekarang menjadi tanggung jawab Anda untuk melakukannya. Iya. Ketika Anda melakukan ini, ada gambaran bahwa ini adalah sebuah tantangan, tapi juga sebuah opportunity untuk memperbaiki bangsa ini, bukan? Iya, betul. Ini tantangan yang sangat besar, sangat luas, dan tentu saja tidak bisa hanya dilakukan oleh saya, tapi harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan bagaimana caranya? Salah satu yang kemudian menjadi pemikiran saya adalah bagaimana kemudian kita sebagai pemimpin-pemimpin ini kemudian bisa melayani rakyat untuk bisa membuat rakyat ini menjadi lebih sejahtera. Bagaimana pemimpin melayani rakyat untuk kemudian rakyat menjadi sejahtera. Karena dulu katanya justru rakyat yang melayani pemimpinnya, bukan? Menurut saya itu sudah harusnya di revolusi mental. Di revolusi mental, karena memang ini cerita mengubah mindset. Iya. Sebetulnya ini mengubah cara kita berpikir. Cara kita bersikap, lalu kemudian cara kita bertindak. Iya. Dalam tulisannya, Jokowi mengatakan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan revolusi mental itu. Kalau tidak salah misalnya ini kita persoalannya adalah ada korupsi, ada ketidakdisiplinan, ada intoleransi. Kalau lihat wajah kita seperti itu kan kita marah kadang-kadang. Mungkin juga malu, bukan? Iya. Sangat malu dan tentu saja sangat marah bagaimana kemudian bangsa ini bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Jadi hal utama yang kemudian harus dilakukan bagaimana kita ini mempunyai jiwa melayani. Kemudian bagaimana kita ini bisa bersih itu lahir dan batin. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita tertib. Tertib itu ya mengantri, kemudian jangan membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Itu merupakan salah satu hal kecil, namun kalau kemudian dilakukan secara bersama-sama, serempak, bergotong royong, efeknya itu sangat luar biasa. Baru kita tahu dan kecewa atau marah atau malu pada diri kita sendiri setelah kita ke tetangga. Biasanya di tetangga kita antri bagus, kita lihat tempatnya bersih, pelayanannya cepat. Ketika kita kembali lagi ke sini, kembali seperti semrawut, bukan? Iya, betul. Sekarang yang ingin saya tanyakan, Mbak Puan, Anda menjalankan sebuah tugas yang bagi banyak orang itu seperti abstrak. Tidak konkret, misalnya bisa dihitung dengan angka. Misalnya, oh kalau Menteri Susi itu akan ada kenaikan produksi ikan sekian. Kalau Anda punya kan nggak bisa gitu. Memang ini satu konsep yang memang satu konsep besar yang kemudian memang harus dilakukan bersama-sama. Kemarin tahun 2015 memang kami dalam proses sosialisasi untuk mengembalikan lagi agar masyarakat itu paham apa itu revolusi mental. Dan kemudian pada tahun 2016 ini tentu saja harapan kami akan masuk ke seluruh elemen bangsa untuk mensosialisasikan secara serempak, masif dan di tempat-tempat yang merupakan simpul-simpul yang memang harus dimasuki sehingga masyarakat itu paham implementasi apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan gerakan nasional revolusi mental ini. Jadi bukan hanya kemudian satu gerakan seremonial saja, namun itu harus lahir dan bisa tumbuh di setiap jiwa seluruh rakyat Indonesia. Kalau Anda berhasil atau kalau pemerintah berhasil, ini adalah sebuah kegiatan yang mengisi jiwa dan pikiran kita untuk lebih baik, bukan? Untuk menyatakan berhasil atau tidak berhasil, tentu saja kami mempunyai target, saya mempunyai target. Tapi target utama yang harus kemudian dilakukan adalah bahwa gerakan nasional revolusi mental ini harus dilakukan terus-menerus berkesinambungan secara bergotong royong selama Republik ini masih ada. Jadi nggak bisa kemudian hanya ditimpakan kepada pemerintahan sekarang sampai tahun 2019. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin sampai selanjutnya, kami berharap bahwa gerakan nasional revolusi mental ini adalah kebutuhan bangsa, kebutuhan suatu bangsa untuk menjadi satu bangsa yang berkarakter, yang mempunyai masa depan yang lebih baik. Mbak Puan, makanya kita sebut jalan panjang revolusi mental. Dan kalau mengingat atau membaca kembali Bapak bangsa kita bicara soal revolusi belum selesai, lalu kemudian kita harus melanjutkannya sekarang dengan revolusi mental itu, saya rasa memang jalan kita tidak berujung dan jalan sepanjang negara ini ada, bangsa ini ada. Saya setuju. Oke, Mbak Puan, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.